Selamat sore Pak Sutrisna. Sehat kabarnya? Selamat sore Mas Tora. Sehat Alhamdulillah. badan. Ya. Alhamdulillah saya bisa mengunjungi Alhamdulillah. podcastnya Podcast ya benar. suarajogja.com. Iya, betul. Iya. Jadi perjalanan lancar Pak, berarti Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Sutrisna, ini Iya, kan iya, Mas. sebagai juga Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DIY, Iya. termasuk juga dosen UST juga dan iya. UNY Masih masih belajar belajar juga ya. Wah, ini menarik. Dan rencananya akan mencalonkan untuk menjadi Bupati Gunung Kidul ya. Insya Allah. Insya Allah. Pak Sutrisna, ini menarik karena kita pengen tahu banyak sosok Pak Sutrisna nih kan, karena memang menginspirasi sebagai dosen yang nyentrik gitu ya di Jogja. Biasa-biasa aja. Biasa Mas. aja. Oke, tapi menariknya adalah Mbak Sutrisna itu pernah juga maju di Pilkada 2020 Pak ya? Iya, betul. Nah, artinya gini Pak, pasca kegagalan ya kita sebutnya, gagal maju seperti itu, sebenarnya kegiatan Bapak sendiri apa Pak waktu itu Pak? Iya, Bisa baik, terima ceritakan. kasih. Saya itu kan penganut filosofi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Oh, Jadi kita harus belajar dari kegagalan. iya. Ya, dan saya juga cukup masyarakat saya kira banyak yang memilih saya. Saya hanya selisih 2% aja dengan pemenang. Oke. Ya, 2, Betul. berapa persen lah, Iya, 2,5 atau berapa. Dan itu sekitar 11 ribuan. 11 ribuan Ya, betul. dari sekitar 500 ribu pemilih ya. Ah iya. Iya, jadi saya masih tentu berterima kasih pada masyarakat ya, yang percaya pada saya hanya belum berhasil. Oke, Karena itu kan tadi saya awal mengatakan ini kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Insya Allah ya, ini dengan Bismillahirrahmanirrahim saya maju lagi dan saya bukan menyombongkan diri ya, tapi saya sudah belajar dari yang lalu, belajar masyarakat yang sekarang. Bismillah menang lah. Oke. Pak Sutrisna berarti kan banyak kegiatan pasca dari ini ya. Tapi setelah pilkada ini kan saya tidak larut ya. Oke. Ya, kita harus memiliki semangat daya juang dan saya terlatih di kepramukaan, terlatih di organisasi kemahasiswaan. Ya tentu pengalaman leadership juga membawa saya untuk selalu berpikir positif. Oke. Dan alhamdulillah saya kembali ke akademik bergabung dengan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa ya, dan saya masih dipercaya untuk mengajar di UNY di pasca sarjana S3 sampai sekarang. Kemudian Ngarso Dalem juga memberi tugas di Dewan Pendidikan. Iya. Ya, kebetulan oleh teman-teman saya itu dituakan sebagai ketua ya. Di samping itu saya punya kegiatan di tingkat nasional ya, namanya adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan. Ya. Kemudian kami juga punya kolega di luar Jawa yang berharap bisa pengalaman saya di UNY itu bisa dikembangkan di sana. Namanya Universitas Negeri Gorontalo. Ya, saya sebagai Dewan Pengawas tenaga ahli lah gitu. Karena begitu, sehingga alhamdulillah dengan kegiatan ini akhirnya ya tadi selalu berpikir positif tadi. Ya, sehingga ini teman-teman juga akhirnya mengajak saya bergabung di berbagai kegiatan. Oke. Pak Sutrisna, berarti Injinan ini kan backgroundnya pendidikan Pak. Iya, Nah, pendidikan. boleh nggak sih Pak cerita sedikit dari barangkali masa kecil jenengan bisa sampai terjun ke dunia pendidikan sampai jadi rektor, ketua dewan pendidikan, dan artinya ini kan menarik karena memang banyak yang sudah seperti itu, tapi kan Gunung Kidul ini kan beda. Ya. Pak. Ya, baik. Saya kan dilahirkan di tengah hutan, Mas. Iya, tapi bukan orang hutan. Ya. Jadi benar-benar. Ya, dusun saya itu namanya Sokoliman. Ya, Sokoliman. dekat Gua Pindul. Oh iya. Ya, jadi kanan kiri itu hutan, Mas. Sehingga benar-benar saya itu sejak kecil itu tertempa oleh situasi alam. Ya, dulu itu ketika kita sekolah SMP, itu belum ada jembatan. Oh iya. Iya, kita jalan kaki kira-kira 4-5 kilo lah. Itu tiap pagi jalan kaki, bayangkan. Baru
mulai masuk kelas 3 Iya. itu baru kita dibelikan sepeda oleh orang tua. Itu pun untuk dapat sepeda itu tidak lalu Tidak langsung free ya, tapi harus berjuang ditunjukkan dulu ya? prestasi. Oke. Kalau kebetulan ibu saya itu adalah almarhum ibu saya ya. Iya. Ini adalah penjual ya, Oke. ya di desa. Bapak saya adalah seorang guru, ya, sehingga saya itu dilahirkan dalam dunia dua dunia. Oke. Ya, satu adalah dunia usaha, yang kedua itu adalah dunia pendidikan. Dan ini yang saya warisi. Saya warisi sampai sekarang itu entrepreneurship ya, Entrepreneurship, jiwa-jiwa ya. entrepreneurship, memiliki daya juang, mutualistik. Nah, ini akhirnya mewarisi saya. Ya, sehingga pendidikan yang dipadu dengan entrepreneurship. Ya. Ya, sehingga menghasilkan leadership yang tentu diilhami oleh entrepreneurship, antara lain disiplin, efisien, ya, kemudian futuristik. Ini kan ciri-ciri seorang wirausahawan ya, entrepreneur ya. Jadi entrepreneur itu kan 1000 cara lah. 1001 cara pokoknya. Ya, untuk itu. Dan ini saya ya tentu berterima kasih kedua orang tua saya yang mendidik dalam dua dunia. Jadi justru saya merasa lega gitu loh, terdidik dalam dua dunia itu. Iya. Sampai sejauh itu Pak Ya, bisa. ya memang kemudian saya terjun ke dunia pendidikan dan sejak kecil itu punya cita-cita sebagai guru. Oh, Ya, dari kecil Pak. karena ayah saya guru. Oke. Ya, dan guru saat itu tidak sekedar digugu dan ditiru ya, tapi dihormati. Oke. Iya, sehingga saya itu punya cita-cita gimana ya, bapak saya kok sangat dihormati oleh masyarakat, itu kemudian bisa membantu masyarakat, ya, karena itu mengilhami saya. Termasuk bapak saya itu kan mendirikan sekolah di desa, ya, kemudian beliau itu juga bagaimana sekolah maju, itu betul-betul mengilhami saya di bidang pendidikan. Akhirnya kan saya masuk IKIP, ya, kan sebagai guru kan. Masuk IKIP. Nah, dari situlah akhirnya saya selesai IKIP, saat itu IKIP Jogja ya, tahun 85 dan alhamdulillah jurusan mengajak saya untuk bergabung sebagai dosen. Ya, saat itu S1 itu sudah boleh jadi dosen loh saat itu. Waktu itu. Iya. Tapi kemudian harus melanjutkan di pasca S2. Saya ambil di Jakarta. Ya, kemudian kembali ke IKIP, berubah ke UNY. Ya, saya mulai merintis dari ketua jurusan, wakil dekan, wakil rektor, sampai puncaknya adalah rektor ya di tahun 2017. Dan itu pun saya sempat di kementerian ya. Tahun 2015-2017. Ya, kebetulan ngurusi kemahasiswaan dan pembelajaran, dan itu bagian dari kesenangan saya ngurusi, sehingga saya berusaha selalu dekat dengan para mahasiswa. Ya, itulah perjalanan kita, dan terakhir ketika saya wakil rektor 2 itu ya tuntutan harus doktor kan. Akhirnya saya masuk di UGM. Masuk di UGM dan selesai, lalu alhamdulillah setelah selesai doktor itu langsung profesornya turun, karena syaratnya profesor itu harus doktor kan. Iya betul. Jadi setahap-setahap Mas. Setahap-setahap, iya. Jadi nggak instan lah. Jadi ini saya juga kadang-kadang mengimbau anak-anak sekarang ya, itu jangan instan lah. Ya, generasi kita ini kalau siapa yang menyebut generasi strawberry ya. Strawberry nah, betul. Itu kan ya minta mesti yang instan nggak boleh instan, harus tahap-tahap. Dan itu betul-betul saya nikmati. Ya, tahapan-tahapan itu saya nikmati sampai puncak sebagai dosen lah. Ya, itu bagi dosen itu kan puncaknya profesor. Ya, kalau rektor itu kan struktural ya. Tapi cita-cita dosen itu pastilah profesor atau guru besar. Ya. Alhamdulillah saya lalui dengan baik. Ya. Pak Surisna, jenengan ini kan akhirnya dekat dengan mahasiswa gitu ya. Dan kadang juga di Instagram juga suka rame itu kan komen-komen jenengan dibanjiri sama netizen juga. Itu memang dari kecil memang suka dunia humor juga Pak, atau memang sebenarnya tidak terlalu ya. Artinya saya terdidik oleh situasi. Jadi kan bahasa di media sosial itu kalau kaku kan orang nggak akan baca. Nanti cirinya di komen dan like kan. Tapi begitu kita bumbui dengan kalimat-kalimat yang enteng, yang mengalir, ya kita bumbui juga dengan film Korea yang lagi in, ya kita juga itu juga akhirnya
adik-adik mahasiswa itu bisa cair, bisa dekat. Bahkan kalau wisuda selesai itu saya dicari. Ya dicari untuk foto bersama. Kemudian biasanya kan yang senior-senior maaf yang adik-adik kelas itu kan biasanya menjemput mereka ya. Terus nyari saya di ruang rektorat ya. Saya diangkat-angkat, pernah seperti itu. Itu artinya saya senang jadi dengan adik-adik mahasiswa itu bisa menyatu. Saya bisa menyelami bagaimana pola pikir mereka, bahasa mereka, dan saya juga kalau sekarang podcast ini ya, kalau dulu kan dengan Instagram kan kita yang terus kalau kita buka komunikasi, betul, itu hampir setiap hari atau 2 hari itu kalau keluhan mahasiswa langsung di situ, mau mengeluh apa kita catat, kemudian kita tindak lanjuti, dan saya kan membuka line HP itu kan nggak terbatasi, kapanpun bisa ditelepon. Mau WA, mau apa, apalagi media sosial ya. Media sosial itu kadang-kadang jam 1 malam ya kita menanggapi juga kadang-kadang itu. Ya. Tapi nggak tidur Pak berarti? Ya pas bangun atau apa. Jadi ini kan bagian dari bagaimana kita bisa menyatu dengan adik-adik mahasiswa. Karena kampus ini kan unsur utama adalah mahasiswa. Ya mahasiswa dan dosen ya. Tetapi kan mahasiswa. Jadi mahasiswa sebagai subjek ini yang harus kita bawa. Kita bawa untuk mencapai tujuannya. Nah, itu kenapa saya juga harus mendekat pada adik-adik mahasiswa supaya mereka bisa belajarnya lancar, bisa mencapai prestasinya seperti itu. Iya. Oke, Pak Sutrisna, kita bicara lagi soal jenengan sebagai calon bupati seperti itu. Dan akhirnya kan tidak hanya mahasiswa yang harusnya Anda dekati saat ini kan, dan banyak masyarakat, artinya di Gunung Kidul pun itu juga jadi salah satu aspek masyarakat yang harus berkembang seperti itu ya. Nah, artinya kan Bapak akan maju lagi seperti itu ya. Apa yang men-trigger jenengan Pak Sutrisna untuk maju lagi seperti itu? Ya, pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Saya maju, dan sekarang ini ada 4 partai yang sudah ngunci, yaitu Partai Nasdem, kemudian Partai Gerindra, Partai PKS, lalu Demokrat. Ya, kami sedang mendekati yang lain. Ya, PKB sedang kita dekati, Golkar sedang kita dekati, gitu, untuk bisa bergabung bersama. Karena apa? Karena Gunung Kidul ini luas sekali, ya, masalahnya kompleks dan harus dibangun bersama-sama. Ya, itu yang filosofi yang saya pakai ini kan, bangun bebarengan bangun ya. Hingga dari situ semua potensi itu kita gerakkan. Dan karena saya basisnya pendidikan, tentu yang saya gunakan adalah teori pemberdayaan. Jadi jangan, kalau orang tua kita itu dulu kan memberi kita itu kan kail ya, bukan ikan ya. Nah itu yang saya pakai filosofi itu. Jadi jangan ikan tapi kailnya. Nah saya terus terang program-program pengentasan kemiskinan itu kan menurut saya kurang pas ya. Jadi masyarakat dibantu 600.000, beras sekian, gitu. Tetapi tidak menyentuh ketika uang 600.000 habis, beras 10 kilo habis, mau apa? Tapi mestinya kan diberi kailnya. Jadi taruhlah diberi modal, kemudian mereka bisa mungkin mengolah hasil pertaniannya, sehingga yang seharusnya habis 1 minggu bisa 1 bulan. Di samping itu ya mengembangkan entrepreneurship-nya, sehingga kemiskinan itu akan turun gitu. Tidak itu terus. Jadi kalau dalam bahasa Jawa diloloh ya, maka ya nggak akan selesai, terus minta diloloh terus. Jadi dalam teori pemberdayaan itu kan mereka itu kekuatannya di mana? Ya, itulah yang kita kembangkan kekuatannya, sehingga bisa mendorong mengentaskan dirinya sendiri. Itu yang saya pakai filosofi untuk mengembangkan masyarakat, pemberdayaan. Artinya barangkali memang ada banyak PR juga ya di Gunung Kidul. Iya, betul. Saya terus melihat, terus terang ya, melihat masyarakat di Gunung Kidul itu sudah tertempa dengan berbagai kesulitan ya. Ya, kesulitan kurang air, ya, kemudian tanah Tegal, ini kan tertempa oleh situasi itu. Jadi semangat untuk itu sebenarnya menurut saya cukup tinggi. Ya, jadi sekarang tinggal bagaimana mengarahkan. Jadi mengarahkan. Lalu tentu
tidak bisa lepas dari teknologi ya. Oh iya. Ya, sehingga masyarakat itu bisa meningkat kesejahteraannya, bisa mengentaskan kemiskinan dari usaha dirinya. Usahanya masing-masing seperti itu. Iya, saya melihat potensi masyarakat Gunung Kidul sangat positif. Oke. Dan itu untuk diajak kerja sama mengembangkan dirinya, menurut saya positif. Dan kita mesti menghargai beliau itu, masyarakat itu. Jadi kita juga belajar dari masyarakat. Iya, Pak. Lalu di situ kita bersama-sama. Oke. Pak Sutita, sebenarnya tuh saya dapat sedikit bocoran, Pak. Elektabilitasnya dengan cukup besar gitu ya di Gunung Kidul. Nah, dan termasuk juga tadi kita bicara soal masyarakat yang ingin perubahan baru seperti itu. Dengan apa, Pak? Artinya bisa meyakinkan masyarakat ini untuk bisa, ya kita harus berubah seperti apa? Ya, alhamdulillah. Jadi elektabilitas saya ini juga dibaca oleh orang ya, itulah semakin hari itu semakin bagus gitu, dan saya tentu berterima kasih. Ini sebagai bukti bahwa masyarakat itu ingin berubah. Ya, karena saya membawa misi perubahan ya. Tentu perubahan ke lebih baik, perubahan lebih maju, perubahan lebih sejahtera gitu. Ya, karena itu pertama kebutuhan dasar ini harus menjadi prioritas utama ya. Kebutuhan dasar itu apa ya? Pangan, sandang, papan, ya. Kemudian ini transportasi sehari-hari, pendidikan, kesehatan, ini mesti kita utamakan. Jadi yang kita tuju itu, nah bagaimana kemudian menyentuh kebutuhan dasar itu bisa tercukupi dan kita bisa menyentuh pengembangan. Nah, saya kira itu harus menjadi faktor prioritas untuk pembangunan. Ya, ini tentu terkait dengan pangan ini kan saya berkomitmen untuk bagaimana Gunung Kidul ini menjadi ketahanan pangan yang baik lah. Jadi, kalau perlu menjadi gudang pangan ya. Jadi kita hasilkan, terutama yang Gunung Kidul itu kan banyak tanaman ketela, polowijo, jagung, ya. Padi juga bisa. Nanti dengan catatan nanti air. Air. Karena itu saya ingin nanti untuk membendung Kaliuyo itu. Kaliuyo itu kan belum termanfaatkan. Karena belum seluruhnya dimanfaatkan. Iya, betul. Itu kalau kita buat embung-embung, nah itu saya kira akan tercipta sawah-sawah baru. Itu udah Kaliuyo itu besar sekali loh itu, tetapi belum termanfaatkan. Masih skala kecil kalau musim kemarau itu dibendung, lalu ada ikannya, kemudian dinaikkan gitu. Tapi belum skala besar. Nah itu bisa kita programkan 5 tahun itu mungkin 5-6 embung ya untuk membendung Kaliuyo ini untuk kesejahteraan masyarakat, terutama pertanian. Nah kalau tercipta sawah baru kan otomatis padi ya. Ini bisa jadi gudang beras juga. Kemudian jagung itu kan itu yang sangat cocok. Jadi ketela sama jagung itu yang sangat cocok di Gunung Kidul. Hanya nanti persoalannya bagaimana bibitnya, harus ada rekayasa, lalu teknologi penanamannya harus ada rekayasa, sehingga bisa meningkatkan produksi. Itu di bidang pertanian, Pak, ya artinya. Ya, peternakan juga begitu. Peternakan juga begitu. Di sana ini kalau kan sapi, kambing, ini kan cocok di daerah Gunung Kidul. Dia bisa berkembang ya. Lalu terbukti kalau daging-daging yang mengalir dari Gunung Kidul itu kan banyak sekali ya. Untuk sate, untuk kalau korban itu kan banyak sekali. Dan sangat cocok, dan itu saya kira perlu treatment sendirilah untuk kita kembangkan. Artinya potensi ini kan masih banyak, Pak. Ya, betul. Ya kan? Dan memang belum dimaksimalkan seperti itu. Nah, artinya ke depan itu yang menjadi mungkin sasaran juga karena kan belum maksimal ya. Itu sasaran utama selain pariwisata. Ya, karena pariwisata ini kan sekarang ini kan untuk DIY ini kan ketika kunjungan wisata ke DIY itu pasti ingin ke Gunung Kidul. Ini yang kita tangkap. Nah, sekarang ini yang ada ya, objek-objek wisata itu kan belum tertata dengan baik. Ya, orang mau menikmati pantai ya. Nah, di situ untuk jualan, untuk ini, untuk itu lah. Mesti akan kita tata. Di mana area bisnis, di mana area wisata, kan mesti kita tata. Ya, kita bikin rest area. Jangan semua bis-bis besar itu sampai bibir pantai. Ini kan enggak. Harusnya kita buat rest area, kemudian nanti akan masuk itu kan mobil-mobil kecil lah. Itu yang akan masuk seperti itu. Dan itu tentu akan memberdayakan
memberdayakan usaha di desa kan. Desa, ya. Akhirnya kan warga itu kan bisa bekerja di situ dengan mobil-mobil kecil sebagai penghubung dari rest area besar. Oke. Sehingga tidak terjadi kemacetan juga. Ya. Iya. Itu saya kira perlu aturan yang jelas. Oke. Ya. Kita bicara soal pariwisata karena sudah terjun ke pariwisata, Pak. Iya. Potensi pariwisata ini masih banyak yang perlu digali sebenarnya. Masih banyak. Masih banyak. Jadi pantai itu kan Gunung Kidul itu kan 76 km itu. Iya. Dari barat sampai ke timur. ya. Ya, mungkin Mas Toro nggak hafal pantai apa saja. Paling yang dia hafali Pantai Barot, Pantai Barot. Pantai Kukup, Iya. Pantai Indrayanti. Padahal banyak pantai, banyak pantai. Ya, dan itu belum tergali semua. Iya. Ya, jadi yang sudah tergali saja kita nggak bisa hafal ya. Iya. Apalagi yang belum tergali. Belum tergali. Nah, itu saya kira harus kita tingkatkan dan nanti mungkin untuk turis-turis asing ya. Turis asing, oke. Ini kan belum ada seperti di Bali ya. Bali itu Nah, kan itu, ada Pak. pantai-pantai yang cocok untuk mereka. Nah, kita saya kira harus kita ke sana, kita identifikasi mana yang area publik, mana yang area private, mana itu saya kira perlu sehingga mendatangkan pariwisata berbagai kalangan, ya, berbagai kalangan. Dan kita orang asingnya kan masih sedikit. Iya. Ini saya kira punya kesempatan luas untuk kita kembangkan sehingga menarik orang asing. Terutama juga tentu fasilitas pariwisata ya, fasilitas hotel, fasilitas resto. Nah ini kan harus representatif. Betul. Ya, jadi memang harus beragam. Iya, Ada yang untuk masyarakat banyak, ada yang untuk orang asing cocoknya di mana. Itu saya kira semua harus terlayani dengan baik, tanpa membedakan. Tapi kan bagaimanapun ada segmen kan. Iya, betul. Ya, nah itu saya kira perlu kita perhatikan. Ya. Sehingga orang itu akan datang kembali, tidak hanya sekali. Oke. Ya. Pak Suta, sebenarnya tuh saya dapat beberapa info ini dugaan dari oknum ya artinya. Jadi itu memang namanya pariwisata di Gunung Kidul pun masih ada orang-orang yang dia memang membuka tiket gitu, cuma tiket itu harganya tinggi dan itu malah ada juga oknum yang dia harusnya tiket itu sebagai PAD juga, tapi tidak diserahkan semuanya. Nah, artinya kan masih ada apa ya istilahnya orang nakal gitu Pak. Nah ini kan juga menjadi hal yang perlu diselesaikan juga Pak. Menanggapi itu Pak Sutrisna. Saya kira persoalannya di manajemen Mas. Jadi orang nakal itu tidak hanya di situ, di mana-mana ada. Tidak hanya di pariwisata. Iya. Nah ini persoalan manajemen, ya persoalan spirit untuk bekerja. Nah, ini mesti kita tangani dengan baik sumber daya manusia ini. Ya kenapa? Saya membawa WNY ke Gunung Kidul, karena untuk SDM. Di sana sekarang sudah ada jurusan pariwisata, ada tata boga, itu untuk mendukung itu. Ya, sehingga pariwisata itu tergarap dengan baik ya. Jadi saya itu kan menginginkan ada namanya apa ya? Jadi bukan hotel yang besar, tetapi kalau bisa itu memberdayakan rumah-rumah warga sebagai ya semacam rumah tinggal yang itu bisa berintegrasi dengan masyarakat itu loh. Orang-orang asing itu tertarik seperti itu. Karena dia sudah biasa dengan hotel yang bagus-bagus. Ya. Lalu ketika ke Gunung Kidul mestinya ingin menikmati alam Gunung Kidul, budaya Gunung Kidul seperti itu. Ya, sehingga ya kita kembangkan homestay lah. Homestay itu ya. Nah, tentu nanti kan mesti harus ada asistensi ya. Ada dibantu lah. Jadi kamar mandinya diperbaiki, ruang tamunya diperbaiki, ruang kamar tidurnya diperbaiki. Tapi jangan mengubah rumahnya. Karena yang menarik itu ya ada rumah limasan, ada rumah joglo, itu yang menarik. Ya ini yang nanti insya Allah akan saya kembangkan untuk menarik wisatawan. Artinya ya, hotel ya ada, ya tapi juga ada homestay yang basisnya adalah lokal. Ya, ada hotel yang basisnya internasional. Nanti tinggal milih aja. Tinggal milih aja. Itu berkaitan sama SDM dong Pak Sutrisna. Iya betul. Ada pelatihan dong nanti harus yang dilakukan. Maksudnya bagaimana mereka itu menerima tamu, apalagi asing gitu ya, kalau misalnya. Tapi kalaupun lokal kan mungkin itu sudah biasa seperti itu. Ya tadi WNY ini sudah punya jurusan pariwisata, punya beberapa program vokasi yang terkait dengan pariwisata dan terkait juga dengan bagaimana mengolah alam Gunung Kidul. Mudah-mudahan bisa berkontribusi. Dan selain itu juga anak-anak kita itu kan kuliah di Jogja itu kan banyak sekali berbagai perguruan tinggi, berbagai jurusan. Yang itu saya kira
harus bersama-sama supaya bisa kita ajak bersama-sama membangun Gunung Kidul. Gunung Kidul itu. Iya. Oke. Dan kita punya perguruan tinggi di DIY itu kan 122-an ya. Betul. Ini kalau Banyak banget, nanti tiap perguruan tinggi itu kita ajak kerjasama untuk membina desa, itu kan cepat. Nah, desa di Gunung Kidul kan 144, 144. perguruan tingginya 122. Kalau kita tiap perguruan tinggi kita kerjasama untuk mengembangkan satu desa saja, sudah luar biasa menurut saya. Ini yang belum termanfaatkan. Padahal di perguruan tinggi itu ada program Tridharma perguruan tinggi, ya, pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Nah, pengabdian pada masyarakat itu desa. Ya, lalu sekarang itu namanya program MBKM, di mana ada di mahasiswa itu bisa melakukan program penguatan masyarakat dengan program-program tertentu kewirausahaan, ya, atau teknologi terapan, dan itu bisa menjadi mata kuliah dan itu lama, tidak hanya 1-2 bulan, 1-2 minggu, bisa 1 semester. Nah, kalau kita kerjasama intensif dengan perguruan tinggi, nah itu kan bisa kita ajak membangun bersama di Gunung Kidul. Ya, itu yang sekarang belum termanfaatkan. Belum termanfaatkan ya. Artinya masih potensi ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut, Pak Sutrisna. Oke, Pak, bicara soal pendidikan ya. Karena tadi kita sudah bicara soal pariwisata dengan kolaborasi pendidikan seperti itu. Nah, kondisi sekarang Pak, Gunung Kidul itu kan ada juga beberapa siswa yang akhirnya mereka putus sekolah, Pak. Nah, artinya ini kan polemik juga, Pak. Artinya ketika pengen membangun satu daerah, tapi mungkin dari siswa atau pelajar SDM-nya ya, dia memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Ini kan menjadi persoalan baru lagi, Pak Sutrisna. Melihat seperti ini, Pak. Ki Hajar Dewantara itu kan mengajarkan pada kita namanya Tripusat Pendidikan, atau Trisentra Pendidikan. Satu adalah pendidikan di keluarga, 2 pendidikan di masyarakat, 3 pendidikan di sekolah. Nah, bagaimana 3 sentra itu kita padukan. Ya, kita padukan. Jadi pendidikan itu jangan hanya sekolah saja. Ya, di masyarakat juga harus mendukung, harus tempat untuk mendidik. Ya. Nah, Ki Hajar Dewantara itu kan di semua tempat itu kan bisa untuk belajar. Untuk belajar. Dan semua orang adalah guru. Nah, itu kan terintegrasi di situ sehingga bisa, kalau terjadi integrasi 3 itu bisa saling mengingatkan. Sehingga anak yang putus sekolah ini putus sekolah itu belum tentu karena biaya loh, Mas. Ya, iya, biaya ya, tapi belum tentu. Ya, mungkin persoalan spirit ya, semangat, kemudian persoalan lingkungan. Nah, itu kan bisa diatasi dengan integrasi Trisentra Pendidikan tadi. Ya, sehingga kalau kita Trisentra Pendidikan itu bisa kita benar-benar ya kita integrasikan, ini mudah-mudahan mengurangilah. Kalau misalnya tidak bisa 0 sama sekali, ya mengurangi. Tapi saya berharap 0. Jadi saya mesti memberikan. Saya itu kan pendidik, masuk mau membiarkan itu. Saya ketua Dewan Pendidikan kan. Ya, karena itu ya harus fokus utama. Karena hanya dengan pendidikan ya kita itu pola pikir, cara berpikir kita itu berkembang. Ya, kalau saya tidak mengenyam pendidikan, mungkin saya tidak berhadapan dengan Mas Toro sekarang. Nah, itulah saya kira kita sadarkan bahwa peran pendidikan itu sangat penting di dalam kehidupan, membentuk pola pikir kita gitu. Sehingga kita bisa berdiri sendiri. Saya kira dengan pendidikan. Pak, beberapa kasus memang tadi jenengan sempat menyinggung soal ekonomi, Pak. Nah, dengan berpendidikan otomatis bisa merubah ekonomi, tapi itu kan ada istilahnya kayak lingkaran setan, Pak. Melihat itu, Pak Sutrisna, artinya apakah memang harus diajari dulu untuk bisa berpikir lebih logis, tapi kondisi ekonominya mereka itu juga tidak cukup seperti itu, Pak Sutrisna. Ini kan yang jadi sorotan sebenarnya, Pak ya. Jadi begini. Jadi pendidikan itu kan memang untuk mengubah cara berpikir, untuk membuat orang lebih dewasa. Ya, tentu orang melihat lebih pintar ya. Ya. Nah, tentu kalau pendidikannya lebih tinggi, cara berpikirnya lebih realistik, lebih baik ya. Kemudian dari situ akan mengubah ekonomi. Sehingga cara-cara berekonomi, nah itu dilandasi oleh juga faktor pendidikan ini. Ya, karena itu ya saya kira relasinya sangat dekat antara ekonomi dan pendidikan. Ya, saya percaya bahwa dengan pendidikan ini ekonomi akan bergerak. Sehingga pentingnya pendidikan itu untuk bagaimana mengembangkan
perekonomian di desa. Ya cobalah misalnya pertanian. Kalau kita tidak memiliki cara berpikir yang tentu menyesuaikan zaman ini ya, terus masa lalu terus ya, itu ya produksi hasil atau produksi pertanian itu kan itu saja, nggak akan meningkat. Coba kita tahu kalau menanam padi itu kan ya satu-satu kan, lalu ditoto dengan mundur kan. Nah kalau itu kita pertahankan, ya lama. Kenapa nggak dengan teknologi cara menanamnya itu dengan mesin, cara mengolahnya dengan mesin, ya, itu kan meningkatkan produksi. Ya ini kan cara-cara berpikir baru. Ya, cara-cara berpikir baru dengan meninggalkan, bukan berarti harus meninggalkan cara lama ya, tetapi kita menciptakan sesuatu yang baru berlandaskan pada cara yang lama. Ya, gitu. Iya. Oke, berarti itu salah satu nanti yang bisa disasar juga ya. Ya, menjadi program utama saya di bidang pertanian seperti itu. Ya, termasuk yang irigasi tadi. Kalau irigasinya bagus, ya maka sawah tercipta. Masih soal pendidikan Pak Sutisna. Nah, era sekarang tuh banyak banget isu bullying gitu Pak. Nah, Gunung Kidul tuh baru aja kemarin tuh kan rame lagi kan itu. Nah, ini kan artinya persoalan antar siswa seperti itu. Nah, Bapak sendiri kalau melihat kondisi seperti itu, fenomena ini kan sebenarnya sudah ada lama, cuma baru naik lagi dan istilahnya berbeda jadi bullying seperti itu ya. Artinya bisa nggak sih Pak ini dihilangkan? Karena sejauh ini pun itu akan tumbuh terus, itu akan ada terus dia. Dan ini juga berkutat di dunia pendidikan karena mereka yang paling dekat dengan itu seperti itu Pak. Ya, gini Mas Tero, kita perlu meningkatkan kohesi sosial. Ya, jadi hubungan sosial satu dengan yang lain. Nah, saya sebagai Ketua Dewan Pendidikan bersama kawan-kawan di Dewan Pendidikan itu kan menggagas namanya pendidikan khas kejogjaan. Nah, pendidikan khas kejogjaan itu antara lain adalah mengembangkan sikap hormat. Ya, saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau diberi mengucapkan terima kasih, kalau saling menyapa, saling menghormati, gitu. Sehingga bullying ini mudah-mudahan ya akan terkurangi dari sikap-sikap seperti itu. Karena basisnya karakter. Ya, basisnya karakter, dan karakter itu dibangun tidak ujuk-ujuk. Ya, karakter itu harus dibangun sedikit demi sedikit, kebiasaan-kebiasaan. Sehingga kalau sudah kebiasaan yang berulang-ulang itu menjadi karakter. Nah itu yang kita inginkan. Ini kan dari kami ini kan mengimplementasikan gagasannya Ngarso Dalem kan. Ngarso Dalem itu kan ketika mendapatkan Dr. Honoris Causa di UNY ya, tahun 19 ya, itu kan beliau menyampaikan pentingnya pendidikan karakter berbasis budaya. Ya, nah itulah kemudian kita terapkan, dari inspirasi beliau itu kemudian muncul namanya pendidikan khas kejogjaan, sehingga mendidik anak-anak kita itu menjadi orang Jogja yang menerapkan budaya Jogja. Nah, saya percaya kalau ini berlangsung ya, saling menghormati, lalu kita mengapresiasi, kita menghayati nilai-nilai budaya Jogja. Ini anak-anak akan terbentuk karakter Jogja, karakter yang saling menghormati, ya, karakter yang bekerja keras, karakter yang bagaimana disiplin dan lain-lain. Dan itulah menurut saya anak-anak akan mengurangi perilaku bullying ini. Dengan catatan mohon ya di sekolah-sekolah ini ya memang benar-benar bisa tercipta keadaan atau atmosfer seperti itu. Pak, kalau misalnya melihat dari teknologi, artinya kan media sosial, Pak Sutisna. Ini kan berpengaruh juga ya menurut Bapak juga? Ya, sangat berpengaruh. Nah, itu juga mungkin ada pembatasan Pak untuk siswa. Artinya ini kan juga barangkali munculnya bullying dari medsos juga seperti itu ya? Ya, kalau saya justru media sosial itu kita gunakan sebagai media pendidikan. Jadi bagaimana anak-anak itu bermedia sosial dengan bahasa yang santun. Ya, jadi tidak saling mengejek, ya, kemudian tidak mencela. Jadi kita lewat itulah, lewat bahasa-bahasa yang santun itu akan terdidik. Karena biasanya saling mengejek itu yang akhirnya nanti
terus Muncul ke ya. bullying ya. Nah, saya kira itu kita atasi dari situ. Jadi jangan dilarang, biar aja. Cuman media sosialnya itu harus ada etikanya, harus ada. Itu yang perlu contoh guru. Misalnya ya, guru pasang status, lalu anak-anak diminta menanggapi. Oh. Nah, di situ kan bisa saling belajar akhirnya. Betul. Kita juga ketika anak-anak menggunakan bahasa-bahasa yang kurang kurang memenuhi etika ya itu kan guru bisa langsung menyampaikan, dan itu proses belajar. Oke. Jadi menurut saya positif lah. Bagaimana kita sekarang tinggal memanfaatkan media sosial itu sebagai media pendidik. Oke. Maksudnya sebenarnya ini ada yang menarik. Bapak mengutip sebuah kata dari Ki Hajar Dewantara kan. Jangan cetak anak-anak itu menjadi sama. Iya. Tapi melainkan tuntun mereka untuk mengembangkan potensi terbaiknya seperti itu, Pak. Betul. Nah, mengembangkan anak ini kan berarti berkaitan dengan guru, Pak. Ya, betul. Kalau misalnya kita melihat fenomena di lapangan, guru ini kan belum sepenuhnya diperhatikan negara seperti itu, Pak. Nah, artinya di Gunung Kidul pun mungkin nanti akan menemukan hal yang sama seperti itu, dan pasti ada. Melihat kondisi seperti itu, Pak Sutrisno. Ya, pertama, jadi peran guru dulu. Peran guru itu kita tata. Jadi Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa tugas guru itu menuntun anak-anak ya untuk secara intelektual berkembang, ya, kemudian berbudaya, ya, artinya ya memiliki peradaban, ya, dan tata nilai, ya, sikap, ya, dan tentu keterampilan. Jadi itu bisa lebih baik dengan mengembangkan potensi anak-anak. Jadi tugas guru bukan mendikte, ya, bukan ngedrill, tapi potensi anak-anak itu ini loh yang kita kembangkan, sehingga anak-anak itu bisa menemukan potensi dirinya. Saya sebut kalau saya menulis selalu potensi terbaiknya, ini yang kita kembangkan. Nah itu dengan cara menuntun. Konsep Ki Hajar kan gitu. Dan Ki Hajar itu tidak boleh guru itu memaksa, guru menghukum itu nggak boleh. Jadi yang dilakukan adalah penyadaran, menuntun tadi, penyadaran. Ya, ini kan banyak kasus nasional ya, yang terjadi guru itu cepat-cepat menghakimi anak-anak. Nah itu saya kira ya tugas itu peran itu harus kita tunaikan dengan baik, dengan cara menuntun tadi. Ya, nah dari situ ya saya kira anak-anak itu akan berkembang potensi dirinya. Nah kemudian yang kedua tentu kalau guru sudah menunaikan tugasnya, nah terkait hak, ya, kewajibannya sudah dipenuhi, haknya seperti apa. Nah itu sudah diatur di undang-undang ya. Ada guru profesional, ya, guru tersertifikasi. Nah terus terang yang memprihatinkan adalah guru honorer atau guru bukan guru bantu ya. Memang dia kadang-kadang gini, di sekolah itu kan kekurangan guru mata pelajaran tertentu. Mau tidak mau kan harus mencari kan. Akhirnya kan diangkat dengan cara memberi honor kan. Nah itu yang belum layak. Saya kira itu yang patut harus kita kaji, ya, sehingga guru itu bisa menunaikan tugasnya dengan baik. Ya. Jadi kalau gajinya itu ya paling tidak mencukupi untuk dirinya, Pak, itu kan dia tugasnya akan ditunaikan dengan baik. Ini terus terang PR kita adalah guru-guru honorer ya. Yang sangat kecil gajinya. Kalau PNS sudah cukup lah, sudah dapat berbagai tunjangan gitu. Ya. Betul. Gitu Mas. Dan itu juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat juga, Pak. Ya? Pak Sutrisno, kita bicara soal istilahnya kan Gunung Kidul itu kan termasuk juga wilayah yang dia miskin seperti itu, Pak. Di antara 5 kabupaten yang ada di DIY seperti itu. Ya, kalau angka kemiskinan Gunung Kidul dan Kulon Progo itu hampir sama aja. Ya, jadi Gunung Kidul masih lebih sedikit dari Kulon Progo, tapi ini tinggal salib menyalip saja. Hampir sama, ya? Karakteristiknya itu hampir sama. Dan Gunung Kidul itu kan luasannya terbesar di DIY kan. Ya, karena itu masih banyak lahan-lahan yang kosong, lahan-lahan yang belum dimanfaatkan. Nah ini yang mesti kita berdayakan. Nah itu tadi saya ada embung, ada sumur bor, itu memberdayakan tanah-tanah yang begini ini. Tanahnya seperti itu. Ya. Sehingga akan menjadi gudang pangan ya di Gunung Kidul. Cita-cita kita seperti itu. Sehingga
kesejahteraan masyarakat itu meningkat. Tadi sudah saya katakan toh dengan teori pemberdayaan tadi kan. Jadi tidak diloloh terus tiap bulan kasih beras, kasih ini. Ya itu tidak ada bagaimana memberdayakan masyarakat ini yang menurut saya program pemerintah ini harus kita ubah. Kita ubah dengan cara memberdayakan. Jadi bukan terus ngeloloh terus memberi gitu. Oke. Gitu. Pak Sutrisna, sebenarnya itu saya punya sedikit fakta ya. Jadi ada satu veteran Pak di Gunung Kidul namanya Mbah Sarno Hadi. Ya. Nah, dia sudah berjuang buat negara, cuma sekarang itu dia akhirnya luntang-lantung gitu, tinggal di bekas kandang ayam. Nah, artinya kan ini baru sebagian ya kasus yang ada di Gunung Kidul seperti itu Pak. Nah, dan saya kira akan banyak masalah berbeda setiap orang dengan tadi jenengan berbicara soal kemiskinan dan kesejahteraan seperti apa yang harus disasar. Nah, artinya kan ini akan beraneka ragam Pak. Jadi bagaimana nanti memilah-milahnya seperti itu Pak? Tentu kita perlu identifikasi ya. Jadi mana masyarakat yang kurang mampu, ya kemudian kekurangannya di mana, ya sehingga kita basisnya data. Ya, dan kita harus punya target. Kalau sekarang itu kita ketemukan masyarakat yang kurang mampu ini ada 1.000 misalnya. Nah kita harus selesaikan per tahun. Ya per tahun kita selesaikan 200 misalnya. Tahun 2024 200, 2025 200. Nah kita punya target. Kalau 5 tahun itu akan selesai yang kurang mampu menjadi mampu. Ini 1.000 misalnya. Harus konkret. Dan kita kerjasama dengan tidak hanya masyarakat Gunung Kidul, tapi juga tentu kita punya BUMN yang bisa kita ajak kerjasama, mungkin membantu rumah tidak layak, ya kemudian membantu pelatihan agar masyarakat bisa bekerja untuk dirinya sendiri. Nah itu potensi-potensi itu yang akan saya kira kita sinergikan. Ya. Dan itu menurut saya ya sekarang itu kohesi untuk hubungan saling membantu itu kan cukup tinggi, terutama perusahaan-perusahaan itu kan ada CSR kan. Nah, itulah saya kira bisa kita perankan untuk membantu saudara-saudara kita yang kebetulan ya ini kurang mampu. Ya kita mampukan gitu. Dan target harus gitu. Iya, karena target ini juga penting Pak. Iya, harus terukur, nggak bisa. Iya. Ketika anggaran sekian itu terukur, bisa mengentaskan berapa yang dari kurang mampu jadi mampu. Itulah saya kira. Saya biasa bekerja dengan target. Jadi, ya kebetulan saya punya pengalaman di kementerian, punya pengalaman di perguruan tinggi, ya punya pengalaman di pengabdian pada masyarakat. Nah, insya Allah ini potensi-potensi ini saya sinergikan ya untuk meningkatkan kesejahteraan gitu. Karena itu kan slogan saya itu kan gini Mas, bangun dusun nganti wangun, noto kutho nganti tumoto. Nah, ini kebetulan slogannya Nasdem ya, karena saya kan dari Nasdem, ini sesuai dengan hati saya. Sesuai dengan hati. Memang kita harus bangun dari pinggiran. Dari pinggiran dulu Pak. Iya, pinggiran dulu. Jangan kutone gilar-gilar sementara desanya pada makan sulit. Gitu. Jadi kita harus ini yang pinggir-pinggir ini kita selesaikan dulu. Nanti ya bukan berarti kota nanti, tapi paling tidak bersama-sama gitu. Hingga kekurang mampuan itu atau kalau orang menyebut kemiskinan ya itu bisa kita entaskan ya sedikit demi sedikit. Siap. Pak Sutrisna, kita tuh punya pertanyaan dari netizen ini. Kita lihat dulu di sini ada pertanyaan dari netizen terkait Gunung Kidul dan sekitarnya ya. Nah, nanti kita pengen bedah sedikit Pak. Nah, ini Pak. Nah, ini siapa? RFDHR, Rafdar. Selain wisata, potensi daerah apa yang bisa dikembangkan di Gunung Kidul, Bapak? Ya, pertanian, peternakan, industri kreatif. Ya, kemudian industri kreatif termasuk kayu, termasuk itu ya. Ya, itu kan potensi di Gunung Kidul. Ya. Jadi itu kira-kira anunya potensi-potensi yang cukup tinggi ya. Ya, termasuk mengolah tambang ya, batu ya. Nah, itu juga bisa ini. Memiliki potensi yang tinggi. Tapi dengan catatan kayu, batu itu jangan keluar Gunung Kidul bahan mentah. Ya, kita harus skill masyarakat kita tingkatkan dulu untuk mengolah. Nah,
keluar itu sudah ya minimal setengah jadi lah. Nah, jadi. Coba sekarang Mas, kayu ke Jeporo. Terus. Kemudian kita butuh mebel, belinya ke Jeporo. Coba itu. Kan mestinya kan ada industri mebel. Iya, di iya, Gunung iya. Kidul mestinya. Ada, Karena ada. kayunya di Gunung Kidul sangat potensial, kayu jati itu masih banyak sekali di Gunung Kidul dan itu bisa potensi itu bisa kita kembangkan. Oh iya. Jangan bahan mentah dibawa Keluar. Sementara ketika kita butuh setelah mateng masuk lagi. Karena ketika sudah matang lebih mahal gitu Pak. Iya, jadi ada nilai tambah di situ. Dan itu ya skill ya, keterampilan ya. masyarakat itu harus kita sesuaikan dengan potensi ini. Oke. Oke. Jadi ada itu lagi ya. Dan ada pertanyaan lagi dari Kiara Permata 21 Pak. Inovasi apa yang akan Bapak bawa untuk petani di Gunung Kidul? Nah, ini kan tadi Bapak jenengan sempat Saya sudah cerita juga ya. Jadi pertanian ini kan dari hulu ke hilir harus kita tata. Oke. Jadi jangan hanya hulunya saja. Iya. Bibitnya, kemudian pengolahan lahannya itu harus kita olah. Ya, basisnya adalah teknologi. Oke. Ya, lalu pupuknya kita siapkan dengan baik. Ya, kemudian kita pelihara ya sampai panen. Lalu setelah panen dijualnya. Jadi harus dari hulu ke hilir itu satu rentetan yang harus kita atasi. Ya, jangan kemudian bibitnya saja, pupuknya dibiarkan ya nggak panen. Ya, setelah panen dibiarkan tidak kita bantu bagaimana memasarkan ya. Karena di Gunung itu kadang begini Mas. Iya. Kalau musim panen itu harga-harga murah. Nah, kita harus bisa mengatasi itu. Ya panen atau tidak panen harga ya sama. Harus bisa stabil ya. Stabil. Jangan kemudian kalau panen lalu harganya anjlok gitu loh. Ya gitu. Berarti memang dari hulu dulu Pak Iya. seperti itu ya. Saya ingat teorinya Ki Hajar Dewantara Mas. Ya kebetulan saya dari Taman Siswa hingga memahami Ki Hajar Dewantara ya bahwa menanam jagung ya itu harus dipelihara sedemikian rupa sehingga panennya itu adalah jagung yang yang produksinya lebih banyak, jadi bisa menghasilkan lebih banyak, kualitasnya baik, gitu. Bukan lalu menanam jagung kemudian panennya itu adalah justru mengurangi dari bibitnya. Jadi harus menanam jagung itu ya panennya harus jagung, bukan panen yang lain, bukan panen rumput. Ya karena itu artinya jagung tidak dipelihara. Jadi dari bibitnya itu udah bagaimana berkembang itu terus kita perhatikan. Oke. Artinya pemeliharaan itu. Ya, itu penting. Oke. Nah, Ki Hajar Dewantara kan di pemeliharaan itu. Pemeliharaan Ya, itu. jadi kalau nanam jagung ya harus panen jagung. Leres. Yang apa? Yang produktif, yang berkualitas. Ya. Karena itu perlu pemeliharaan. Pemeliharaan. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Hernawan Pak. Ya. Mafa-mifanya apa Pak? Apa ini maksudnya? Mafa itu makanan favorit, minuman favoritnya. Ini selentingan dikit itu ini. ya. Yang makanan favorit di Gunung Kidul banyak itu. Oke. Ya, ada tiwul, ya. Kemudian ada ada walang, walang. Iya, Tapi itu. Pak Ada Susana nasi, ya doyan saya. Ada nasi merah, Nasi merah, ya, kemudian ada ayam kampung, itu banyak yang terkenal di situ. Ya kalau minumannya ya kita ada jahe, ada empon-empon, ada itu kan banyak sekali yang potensi lokal itu bisa kita kembangkan jadi pariwisata ya. Makanan itu kan salah satu unsur pariwisata. Oke. Ya di Gunung Kidul kan sudah ada tiwul kukus, ada nasi Macam-macam merah, ada itu udah berkembang. Dan itulah basisnya adalah lokal. Ini saya setuju. Itu dikembangkan untuk menarik orang masuk Gunung Kidul. Oke. Itu karena salah satu juga ya, lajur gitu Pak Ya, untuk bisa ini. Lalu kalau Pak Susana sendiri jadinya makanan favoritnya apa? Nah, walang. Walang. Sama nasi merah. Sama nasi merah. Oke. Ternyata sudah selesai Pak pertanyaan dan tadi sebagai penutup juga pertanyaan dari netizen dan saya terima kasih Pak Sutisna sudah berkunjung ke kantor Suara Jogja dan semoga ini bisa menjadi inspirasi Terima kasih banyak Mas Toro. untuk Saya senang bisa
berkunjung ke suarajogja.com. Ya. Ternyata di luar perkiraan saya, ternyata yang bekerja anak-anak muda, berkarya, kantornya juga luas, bagus gitu. Ya kadang-kadang kan, maaf ya, media-media online itu kan kantornya sempit kadang-kadang. Maka itu begitu datang itu saya wah luar biasa. Luar biasa. Oke. Kira ini bisa nanti bekerja sama ya. Amin. Karena bagaimanapun fungsi media itu sangat penting. Betul. Ya untuk mengenalkan kepada masyarakat dunia. Ya sehingga orang itu bisa menikmati karya-karya kita, mengapresiasi gitu. Sekaligus ya tentu dia akan datang ya. Datang untuk satu tempat mengejar makanan atau objek wisata, ya yang sudah di viralkan oleh media. Iya. Begitu. Sukses untuk. Terima kasih Suarajogja.com. Pak Sutisna, semoga tetap memberikan manfaat juga untuk orang banyak. Terima kasih. Dan jangan lupa saksikan terus Bincang Urusan Jogja. Burjo, salam. Terima kasih. Satu.